A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih surat Abasa. Masih poin kedua ya, dari ayat 11 sampai 23. Yang terakhir sampai ayat yang keberapa kemarin itu ya, 16-nya, yaitu tentang Al-Quran. Sampai ayat 16 itunya keterangan tentang Al-Quran. Kalla innaha tazkiroh, bahwa ayat-ayat Al-Quran itu adalah penggugah. Faman syaa zakaroh, barang siapa yang, nah ini kan masalahnya, barang siapa yang menghendakinya, yang menginginkannya, zakaroh, nah pastinya akan mengingatnya. Nah, kemudian menerangkan Al-Quran sendiri, fi suhufi mukarramah, di dalam suhuf mushaf, lembaran-lembaran yang dimuliakan, marfu'atu mutahharoh, yang ditinggikan, yang disucikan, bi aidi safaroh, nah yang dibawa oleh tangan-tangan yang kalau ininya ya tangan-tangan yang bepergian, kiromim baroroh, yang mulia, yang ketaatannya sempurna, yaitu maksudnya Al-Quran yang dibawa oleh malaikat yang taat. Ya, berarti di situ terkandung maknanya, ketika Al-Quran itu anggaplah dilepas gitu ya, Al-Quran itu dilepas oleh Allah untuk dibawa ke Allahul Mahfuz oleh malaikat yang membawanya itu yang ketaatannya sempurna kepada Allah. Artinya terjaga keasliannya, kemurniannya, tidak ada perubahan lah gitu ya. Karena yang membawanya yaitu makhluk yang disucikannya, yang amanah. Nah, itulah kemarinnya tentang Al-Quran ya, dari ayat 1 sampai 16. Nah, ayat berikutnya sekarang yang mulai ayat ke-17. Qutilal insanu ma akfaroh min ayyi syai'in khalaqoh min nutfatin khalaqahu faqaddaroh summa sabila yassaro summa amatahu fa akbaroh summa iza sya'a ansyaro kalla lamma yakdima amaroh. Nah, ini yang terakhir, yang berat ini ayat ini ya, yang ke-23 nih. Mulai dari ayat 16 nih sekarang, yaitu qutilal insanu ma akfaroh. Ini idiom, ungkapan. Kutila itu arti asalnya terbunuh, dibunuh. Al insanu, nah itu kutilal insanu, ini sebuah ungkapan yang menyatakan artinya kecelakaan gitulah ya, kecelakaan terbesar. Itu nanti maknanya kurang lebih demikiannya, kecelakaan terbesar bagi manusia. Ma akfaroh, ininya perlunya apa namanya ya, ilmu itu nahwu sorof. Ma akfaroh itu fi'il ta'ajub namanya. Artinya fi'il ta'ajub ini, misalnya ya ta'ajub, bahasa kita ta'ajubnya, kalau seseorang takjub lalu mengungkapkan sesuatu, kira-kira ungkapannya seperti apa gitu yang terlontar gitu dari orang yang merasa takjub. Ma akfaroh itu ini dari kafaroh kufur.
Jadi ini maknanya gitu ya, secara bahasanya saja nih ya, baru secara bahasanya nih, belum penjelasan dari kitab ini. Qutilal insanu ma akfaroh, sungguh benar-benar kecelakaan terbesar bagi manusia. Ma akfaroh, nah ini yang menunjukkan takjub dalam di sini. Takjub bukan takjub untuk sesuatu yang baik, yang bagus, yang hebat. Ini menunjukkan keheranan yang amat sangat, yaitu betapa kufurnya manusia itu amat sangat sebetulnya mengherankan. Bagaimana manusia itu bisa demikian? Ya, bagaimana manusia itu bisa kufur, itu sesuatu yang mengherankan. Itulah dari segi bahasanya. Kita lanjutkan dulu nih. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa sih mereka diciptakan itu kan? Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa mereka itu Allah menciptakannya? Min nutfatin khalaqahu faqaddaroh. Allah menciptakan manusia itu dari ini nutfah. Ya, nutfah itu bahasa Arab sebetulnya sih. Mani itu bahasa Arab. Dari nutfah khalaqahu, Allah menciptakannya, faqaddarahu, lalu Allah menyempurnakannya. Summa sabilil yassaro, kemudian jalannya telah Allah mudahkan. Ya, terjemah ininya ya, summa sabila yassaro, kemudian jalannya telah Allah mudahkan. Summa amatahu fa akbaro, kemudian Allah mematikannya, lalu Allah menguburnya. Ya, Allah mengubur itu jasadnya nih ya, lalu Allah menguburnya. Maksudnya bukan Allah yang melakukannya. Allah memerintahkan jasad manusia itu untuk dikubur. Summa idza syaa'a ansyara, kemudian jika Allah menghendakinya, manusia itu akan dibangkitkan kembali. Nah, sampai di sana gitu ya. Mulai dari ini satu diawali itunya dengan pernyataan kutilal insanu, kecelakaan besar gitu bagi manusia. Ya, ungkapan eta mah bahasanya, ungkapannya bukan, kalau terjemah harfiah nama kutilal insanu mah manusia dibunuh berarti. Ya, manusia dibunuh itu terjemah harfiah. Kalau mengikuti perkata gitu ya, kutila dibunuh, al insanu insan manusia. Kutilan insanu ini bahasa ungkapan yang maksudnya di sini adalah laknat dan murka terbesar Allah bagi manusia, yaitu yang ma'akfaroh. Ya, betapa gitu ya, betapa sekaligus gitu ya, sekaligus nih sebutlah kalau boleh disebut Allah mengungkapkan gitu ya, Allah mengungkapkan keheranannya Allah itu. Nah, makanya kan berikutnya, dari apa sih mereka diciptakan? Kalau Allah tahu persis kan, sejak dari tidak adanya, bahkan itu kan sejak dari tidak ada. Kemudian Allah menciptakan manusia, bahannya dari apa? Kemudian ketika hidupnya seperti apa? Lalu manusia itu berani membangkang. Nah, ini yang boleh disebut bagi Allah itu ya, atau dalam tanda kutip lahnya, dalam tanda kutip Allah dalam tanda kutip merasa heran dengan manusia yang berani menentang Allah. Nah, ini maknanya lu'inal insanul kafiru au kutila au uziba ma asyadda kufrohu. Ya, laknat dan murka serta azab lain semuanya nih ya. Lu'inal insan, manusia itu mendapatkan laknat
kemudian mendapatkan murka laknat, itulahnya mendapatkan laknat dan azab Allah. Ma asyadda akfaroh. Nah ini yangnya dalam tanda kutip tadi sampai merasa heran, kenapa begitu, bahkannya begitu keras, kemungkinannya begitu keras itu penentangan mereka terhadap Allah. Allah yang menciptakan, tapi kemudian mereka menentang, mereka membangkang kepada penciptanya. Nah ini yang kalau manusia sebutnya ya, kalau manusia menyebutnya gak habis pikir, katakanlah gak habis pikir gitu ya. Nah ini mungkin seperti yang ini ya, seperti yang terjadi pada Fir'aun dan Nabi Musa. Bagi Nabi Musa, bagi Fir'aun ya, bagi Fir'aun Nabi Musa itu dianggap membangkang, dianggap tidak tahu diri, keterlaluan, tidak tahu diri. Nah, karena kan kisah Nabi Musa sampai di istana Firaun itu ya. Firaun yang saat itu mengeluarkan kebijakan, itulah sebagai kebijakan. Ini jadi kebijakan kalau di kita ini jadi kepres. Ini kebijakan pemerintah, kebijakan kerajaan, yaitu bunuh semua anak laki-laki dan biarkan hidup semua anak perempuan. Nah, di wilayah kekuasaannya saat itu pokoknya semua anak laki-laki dibunuh. Waktu itu Nabi Musa masih bayi. Bukan anak-anaknya, Nabi Musa masih bayi itu, masih menyusu kepada ibunya. Nah, ibunya tahu ada berita tersebut. Kemudian Allah memberi ilham atau wahyu lah sebutannya. Memberi ilham kepada ibunya Nabi Musa, kalau ingin anakmu selamat, hanyutkan di sungai. Kemudian dilakukan. Ya ini tentunya skenario Allah yang luar biasa sempurna, yang tidak terpikirkan, yang tidak terkejar, yang tidak bisa dijangkau oleh kecerdasan manusia. Allah menyampaikan Nabi Musa ketika dihanyutkan itu ya, sampailah di belakang istana Fir'aun, ditemukan oleh istrinya, lalu dibawa oleh istrinya, dan istrinya mengatakan kepada Firaun, yang ini jangan dibunuh. Nurut saja Firaun kepada istrinya. Tidak dibunuhnya Nabi Musa itu dibawa gitu oleh istrinya ke istana dan mengatakan kepada Firaun, yang ini jangan dibunuh. Mungkin satu-satunya katakanlah saat itunya anak-anak bayi yang tidak dibunuh Nabi Musa. Semuanya dibunuh. Itu juga diungkap di surat Al-Baqarah ada, di mana itu kan yang ditindas saat itu oleh Firaun itu adalah Bani Israel. Ya Bani Israel, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Itu ayatnya ya, wahai Bani Israel, ingatlah atas nikmatku yang telah aku limpahkan kepada kalian. Ini kata-kata yang ini nih, yazbahuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Nah, ketika itu Firaun lah dan kerajaan Firaun saat itunya menyembelih semua anak laki-laki kalian dan membiarkan hidup semua anak perempuan kalian. Nabi Musa kemudian terus gitu menangisnya setelah dihanyutkan gitu, karena kan dia terpisah dengan ibunya, terus berada di istananya itu nangis rewel, gak mau diam. Akhirnya kan dikeluarkan sayembara, siapa yang bisa mendiamkannya. Berita itu didengar oleh kakak perempuan Nabi Musa. Nabi Musa punya kakak perempuannya, lalu disampaikan kepada ibunya. Padahal yang bisa mendiamkan itu akan diberi gaji yang besar. Banyak ibu-ibu yang datang itulah berusaha untuk mengasuh, menyusui. Nabi Musanya nggak mau. Kemudian ibunya ikut sayembara setelah
Jadi di apa namanya diasuh gitulah, disusui oleh ibunya, baru Nabi Musa diam. Nah ibunya tinggal di istana karena harus mengurus Nabi Musa. Ini skenario Allah yang luar biasa. Nabi Musa, ibunya Nabi Musa dan Nabi Musa tinggalnya jadi di istana, menyusui anaknya sendiri dibayar. Digaji nyusuan sampai sebelumnya tidak ada yang membayar ketika menyusui anaknya sendiri, enggak ada yang enggak ada yang membayar. Coba digaji kan jempling we teu ngaku indung. Jempling penting rekening unggal bulan. Ya artinya bertemu dengan anaknya lagi, bisa mengasuh anaknya, bisa menyusui, tinggalnya di istana, dibayar lagi, digaji itu. Dan kemudian kan ya setelah tumbuh dewasa, Allah menetapkan Nabi Musa sebagai nabi dan Allah perintahkan berdakwahnya kepada Firaun. Wah, luar biasa berat bagi Nabi Musa. Nah, Firaun mencapnya sebagai ya orang yang tidak tahu diri, membangkang, sudah diurus sejak anak-anak, setelah dewasa malah membangkang berseberangan gitulah dengan keyakinan Firaun saat itu. Nah, Firaun itu ya itulahnya merasa heran itu Nabi Musa itu setelah diurus dirawat sejak anak-anak, setelah tua malah bersikap demikian. Nah kalau ini Allah apalagi ya, ma'akfaroh itu Allah yang menciptakan, bahkan Allah itu artinya tahu sejak dari tidak ada kemudian oleh Allah diadakan, diciptakan. Tapi setelah kemudian lah gitunya manusia itu bisa berpikir, menjadi dewasa. Ini bukan kepada sesama manusia, bersikap tidak tahu dirinya, membangkangnya itu malah kepada Allah yang menciptakannya, yang memberinya rezeki, yang mengurusnya. Ini ungkapan keheranan gitu ya, sekaligus di awalnya qutilal insanu, celakalah manusia. Nah yang dimaksud adalah lu'inal insanul kafir, ya, yang Allah nyatakan dilaknat, dimurkai Allah dengan sebesar-besar kemurkaan itu adalah orang-orang kafir. Mereka itu mendapatkan azab Allah karena ini nih ma asyadda kufroh, begitu keras itunya, begitu keras itu bahasa kitanya, begitu keras penentang mereka itu menentang kepada Allah. Yang gitulah tadinya notabene gitu bahwa Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengurus. Nah sehingga di ayat berikutnya diungkapkan dalam bentuk pertanyaan, mereka itu diciptakan dari apa sih? Kenapa apa namanya ya, kalau bahasa kita mah legeg dan nepi ka kitu-kitu teuing. Legeg logai gitulah. Mun kitu-kitu teuing nya itu teh. Ya akfaroh teh ma asyadda kufrahu. Ya kenapa menentang gitu, menentang Allahnya itu sampai sedemikian kerasnya. Nah ini pernyataan dari Allah. Haza du'aun alaihi bi asna'i da'awat. Ini pernyataan dari Allah yang amat sangat keras nih kepada manusia yang kufur, kepada orang-orang kafir, dalam arti yang tadinya arti kafir itu kan membangkang gitu kepada Allah. Pantas kalau murka Allah amat besar kepada mereka, sehingga Allah sudah menyatakan itu di dalam ayat Quran juga banyaknya yang menyatakan mereka itu pasti masuk neraka jahanam, neraka paling dalam, neraka paling berat, tanpa hisab, masuk nerakanya tanpa pengadilan. Artinya Allah sudah tidak mau langsung lah ke neraka.
masuk neraka yang paling dalam, masuk nerakanya tanpa pengadilan. Dan abadi, ini murka Allah sebesar apa coba sampai Allah bertindak demikian. Nah eta tidak tahu diri teh min ayyi syai'in khalaqah. Nah ari jelemanya diciptakeun tina naon atuh meni olo-olo teh meni ka kitu. Ya kenapa gitunya pembangkangan mereka itu begitu keras kepada Allah yang merupakan penciptanya. Nah, ini ungkapan keheranan, bahasa Arabnya takjub ya, kalau bahasa Arab takjub itu artinya bisa untuk hal yang baik, untuk hal yang positif. Ya, takjub berarti melihat sesuatu yang wah gitulah kehebatannya. Nah ini juga hebat sebetulnya dalam hal kufurnya. Ini ungkapan ta'ajub atas itu masalah namanya betapa keterlaluannya manusia dalam membanggang kepada Allah. Bahkan sampai ada yang sampai merendahkan, ada yang sampai menghina gitu apa yang Allah tetapkan. Ternyata ini juga kena atau ini juga ada di sebagian. Ada sebagian orang Islam yang aneh sebetulnya kan. Orang Islam artinya yang menganut kan agama Islam, bahkan di akidahnya pun mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Mengakui itu kan, ini kan akidah orang Islam ya. Tapi ada sebagian orang Islam itu yang menentang begitu keras apa yang Allah tetapkan. Ini banyak terjadinya, mungkin bisa kita perhatikan. Di antaranya untuk ketentuan waris banyak orang Islam yang menentang. Dengan mengatakanlah menurut manusia bahwa apa yang Allah tetapkan ini tidak adil. Karena menurut pikiran, menurut perasaan, menurut pikiran manusia yang disebut adil itu kalau semua ahli waris itu mendapatkan bagian yang sama. Itu menurut manusia, sehingga padahal Allah sudah menentukannya secara garis besar laki-laki 2 kali lipat dari perempuan. Intinya bagian ahli waris laki-laki itu 2 kali lipat bagian perempuan. Itu secara umum demikian. Misalnya kalau suami istri, ini suami istri nih. Apabila istrinya yang meninggal, maka suaminya dapat setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istrinya ini apabila tidak punya anak. Sebaliknya, kalau suaminya yang meninggal laki-laki, si istrinya ini dapat 1/4, artinya kan setengah dari suami. Secara umum lah itulah hanya waris di dalam Islam ini 2 laki-laki itu Allah tentukan bagiannya itu 2 kali lipat dari perempuan. Banyak di orang Islam yang ternyata menentang ketentuan Allah ini dan berani mengatakan ketentuan tersebut tidak adil. Menurut manusia yang adil itu yang demikian. Ini Allah mengungkapkan keheranan lah ya, bukan takjub atau bahasa kita. Takjub mah dalam bahasa kita takjub itu kan untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, yang hebat itulah, untuk hal yang positif. Ya, ini menunjukkan keheranannya ta'ajjubun min ifratihi fil kufri. Kenapa kufurnya itu penentangan kepada Allahnya begitu keras gitu, menentang Allah. Dan juga ini sebagai dalil, sebutnya ini juga sebagai dalil atas puncaknya murka Allah itu untuk orang-orang seperti mereka. Ini puncaknya murka Allah itu untuk manusia seperti mereka.
Nah, sehingga kemurkaannya, azabnya gitu ya, kemurkaannya, azabnya itu paling berat. Yang tadi lah masuk di nerakanya, di neraka jahanam, di neraka yang paling dalam. Kemudian dimasukkan ke nerakanya pun tanpa pengadilan dari Allah, tanpa hisab, dan abadi. Ini yang yang suka merinding gitunya, tiris linu gitu, itu teh nyebut abadi itu di neraka teh. Bayangkan kalau manusia itu abadinya di sana. Dah saya sih nggak bayangkan lagi sebenarnya mah. Hanya itulah suka merindingnya, suka cek orang Sunda mah sok tariris lalinu itu tetap mendengar kata masuk neraka dan abadi. Berarti kan tanpa akhirnya, tidak akan pernah berhenti, tidak ada, karena memang tidak akan ada mati lagi, ya hiduplah terus di sana dengan kondisi demikian. Pan linu itu karena otak linu itu teh kalau mendengar kata-kata itu tah masuk neraka dan abadi. Padahal akan masuk neraka itu apalah namanya, sebentar apapun nggak akan ada manusia yang sanggup sebetulnya gitu kan. Kalau harus disiksa di neraka itu sebentar apapun, dengan siksaan paling ringan sekalipun tidak akan ada yang sanggup. Karena yang disebut sesaat itu kan bukan seperti sesaat di bumi kan, bukan sesaat di bumi kan, dimensi waktunya sudah beda. Sesaat di neraka berapa lama sebetulnya? Kemudian siksaan paling ringannya seperti apa? Tidak akan ada yang sanggup, apalagi ini harus abadi di dalamnya. Artinya ini ungkapan kemurkaan Allah yang amat besar, terbesar gitu. Kemurkaan Allah itu adalah bagi mereka, yaitu orang-orang kafir, orang-orang yang beraninya, orang-orang yang berani menentang Allah. Dalilun ala sukhtin azim wa zamin walig. Ya, Allah mencaci itu, memaki, mencerca mereka dengan ini cercaan sampai seperti ini bahasanya kutila. Ini maknanya kan makna ungkapannya, bukan makna terjemah diterjemah satu persatu. Kutilal insan. Nah, ini ungkapan tadinya ungkapan kemurkaan, kemudian juga ini adalah cacian, makian, cercaan dari Allah, yaitu untuk orang-orang yang ma'akfaroh, betapa keras penentangan mereka terhadap Allah. Dan ini juga menunjukkan buruk, berartinya amat sangat buruk orang yang demikian. Wa bulughuhu hadan minal utuwi wal kibri. Dan ini kufurnya, kufur itu di mata Allah adalah puncak ketakaburan manusia. Menjadi orang kafir lah kan kalau manusianya ya, kufur atau menjadi orang kafir, itulah puncak kesombongan, ketakaburan manusia. La yastahiku ma'ahul hayat. Pantas ungkapannya kutila teh terbunuh gitu arti kata namanya. Kata itu yang dipakai gitu oleh Allah. Meskipun ini menjadi ungkapan, tapi tetap mengapa kata ini yang dipakai oleh Allah? Ini maknanya la yastahiku ma'ahul hayat, munjek urang mah jelema kitu mah teu pantes hirup alah. Manusia yang seperti itu tidak pantas hidup. Eta ungkapan dari kutilal insanu ma akfaroh. Nah kalau secara bahasa Arab nama liur lah, haza jarin ala uslubil arabi inda ta'ajubi min syai'in. Nah kena eta nama. Nah kemudian yang berikutnya, nah ini alasan mengapa murka Allah begitu besarnya, terbesarnya dari semua manusia lah kemurkaan Allah itu, karena manusia itu kufur. Nah alasannya yaitu yang di ayat berikutnya, min ayyi syai'in khalaqah.
memang mereka itu diciptakan dari apa sih gitulah mencuri orang gitu-gitu teuing itu takabur teh. Min nutfatin khalaqahu faqaddarahu. Allah menciptakannya itu dari nutfah atau mani itunya faqaddarahu, kemudian Allah menyempurnakannya. Geningan tinu kitu, bahkan suka diungkap seperti kata Bang Haji lah. Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Ya mengapa takabur itu? Iyo murunan itu tanya tidius. Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Ya dari yang demikian. Nah, kemudian katakanlah setelah balik dalam arti ya itu pun anugerah dari Allah kan, diberi anugerah akal, diberi anugerah pikiran sehingga manusia itu bisa berpikir, tasaprak bisa mikir teu baralegna teh. Dipakai pikirannya, tapi offset teh mikir teh leuwih teuing. Harus ada batasnya gitunya. Harus ada batasnya, yaitu batasnya itu adalah sampai kepada disebutnya mentok itu kepada agama yang diturunkan oleh Allah. Jangan melebihi, nanti agamanya dilewat, agamanya dilompati, akal lah yang dipakai. Mestinya akal itu biar bagaimanapun disebutnya harus mentok, harus tunduk kepada apa yang ditetapkan oleh Allah, kepada agama yang diturunkan oleh Allah. Payun teuing teh tarik kitu teh. Payun teuing atuh di aya batas malah nih yang disebutnya istilahnya kan dengan mendewakan akal. Ya sebutan gitunya istilah, artinya nih akal lah yang menjadi pegangan tertingginya. Agama dari Allah itu didudukan di bawah akalnya. Sehingga apabila ada aturan, ada ajaran di dalam agama Islam yang menurut akalnya bertentangan dengan pemikirannya, maka aturan agama inilah yang dibuang. Di antaranya ini contohnya lah ini kan memang mereka isinya mereka juga memang diniatan gitu nanti dari mereka memang berniat merusak agama Islam. Misalnya ayat tentang kisos, itu ketentuan, itu ketetapan Allah. Di mana kisos itu kan nanti nafsun bin nafsin, hurun bihurinnya an nafsu bin nafsi, artinya apa namanya lah, kalau membunuh dibunuh lagi gitulah, itunya maksudnya. Kisos itu hukumannya itu persis sama dengan apa yang dosa yang dilakukannya. Kalau memukul dipukul lagi gitu ya, kalau membunuh dibunuh lagi. Kemudian dimunculkanlah oleh orang-orang kafir dengan alasan tidak berperi kemanusiaan. Kalau untuk hukuman kisos mereka mengatakan demikian, tapi di kalangan mereka juga mereka ini memberlakukan juga hukuman mati. Suka bodoh atau juga orang gitu. Ya orang-orang kafir itu menyoroti gitunya hukum kisos yang ada di dalam Islam itu dengan alasan HAM, tidak berperi kemanusiaan, tapi mereka juga menerapkan hukuman mati, yaitu dengan cara ada yang disuntik mati, caranya ya, ada yang di kursi listrik, ada yang dengan apa namanya disebutnya regu tembak. Tapi kalau untuk hukum yang ini Allah menetapkan, mereka menyebutnya. Tapi eta dituturkeun di orang Islam teh. Aduh, kumaha atuh orang Islam nih.
hukuman mati yang Allah tetapkan di dalam Islam yaitu qisasnya, qisas rajam itunya hukuman yang demikian. Mereka menyebutnya demikian. Melanggar hak asasi hidup manusia lah, melanggar hak hidup manusia lah, padahal mereka sendiri memberlakukan hukuman mati dengan berbagai cara. Nah, kembali ke sini nih ya, min ayyi syai'in, yaitu dari syai'un muhinun hakirun. Itulah syai'un muhinun hakirun dari sesuatu yang hina, rendah, hina mungkin paling ini ya sebutannya paling dari sesuatu yang hina, yang rendah, yang hina. Khalaqallahu hazal kafiro bi rabbih. Allah telah menciptakan orang-orang yang kafir terhadap penciptanya itu dari air nutfah, dari nutfah gitunya, dari bahan yang hina. Maka pasti tentunya falayan wagilahu takaburu anit ta'ah, maka pastilah sangat-sangat tidak pantas kalau mereka itu bersikap takabur dari ketaatan. Artinya tidak mau taat gitu ya, disebutnya takabur dari ketaatan kepada Allah yang telah menciptakannya. Amat sangat itu tidak pantas kalau mereka itu takabur dari taat kepada Allah, karena Allah yang menciptakannya. Dan Allah menciptakan manusia itu dari bahan lah gitunya, dari bahan yang hina, disebutnya di sininya bahan yang rendah, bahan yang hina. Lalu Allah menyempurnakannya dan Allah pun memberikan kelengkapan gitu ya. Allah memberikan kelengkapan. Kelengkapan itu kalau di ayat yang lain itu disebutkan Allah memberikan pendengaran, Allah memberikan penglihatan, Allah memberikan akal. Semuanya itu untuk kemaslahatan dirinya. Tapi kan kemudian mereka menyalahgunakan anugerah dan fasilitas kelengkapan tersebut. Mereka menyalahgunakannya, ya malah digunakan untuk membangkang kepada Allah. Matang tadi saprak bisa mikir teu baleunarna teh. Ya Allah memberi kelengkapan manusia itu pendengaran, penglihatan, akal gitu untuk berpikir. Mereka menyalahgunakan kelengkapan, fasilitas lah, instrumen sebagai manusianya itu yang sebetulnya Allah menganugerahkannya itu untuk lima solihi nafsihi, digunakan untuk kemaslahatan, keselamatan, itulah kebahagiaan dirinya. Ini malah digunakan untuk membangkang, padahal dengan pembangkangan itu murka Allah lah akibatnya. Nah, kemudian yang berikutnya nih ya. Fala yastakmiluha. Nah, tentu tidak benar, tidak dibenarkan, bahkan salah besar sebutannya. Kalau semuanya itu malah digunakan fima yabghadullahu, pada atau untuk sesuatu yang justru mengundang atau mendatangkan murka Allah. Wa innama alaihi istimaluha fi ridwanillah. Ya, semestinya manusia itu menggunakan, memanfaatkan segala anugerah dari Allah itu untuk mendapatkan ridho Allah. Aduh, tadi itu kebaca hadisnya kieu Imam Bukhari-nya, ini hadis riwayat Bukhari. Imam Bukhari menempatkannya itu dengan judul yang, nah ini uniknya Imam Bukhari-nya. Judulnya adalah percakapan Allah dengan penghuni surga. Itu judulnya percakapan Allah dengan penghuni surga. Ngobrol berarti ya Allah dengan penghuni surga itu ngobrol. Itu hadisnya, mudah-mudahan ketemu nih.
Allah itu mendatangi apanya? Allah mendatangi surga kemudian berbicara kepada penghuninya. Nah, Allah bertanya kepada mereka, sudahkah kalian mendapati apa yang telah dijanjikan? Mereka menjawab, ya sudah, tidak ada yang kurang gitulah. Kemudian Allah bertanya lagi, inginkah kalian mendapatkan yang lebih dari itu? Kayaknya sebentar nih hadisnya, mudah-mudahan ketemu nih. Inginkah kalian mendapatkan apa yang lebih dari itu? Para penghuni surga kemudian mengatakan, apa yang lebih dari yang ada di surga? Ini nih kebetulan nih hadisnya bisa nih. Ada Imam Bukhari menempatkan hadis ini di dua bab. Nah, satu keadaan surga dan neraka. Judulnya itu keadaan surga dan neraka. Nah, ini yang satu lagi nih yang judulnya dialog Allah dengan penghuni surga. Ini isinya seperti ini nih ya, terjemahnya nih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memanggil penghuni surga. Wahai penghuni surga. Mereka menjawab, labbaika. Ini jawaban penuh penghormatan sih bahasa kitanya nih ya. Fayaqulu labbaika rabbana wa sa'laik. Apa sih bahasanya, dalam bahasa orang lah gitulah gitu. Dalam gitu mun di Batang itu teh. Di Geroan teh. Mereka menjawab, wahai penghuni surga. Mereka menjawab, baik, kami penuhi panggilanmu dan seluruh kebaikan berada di tanganmu. Kemudian Allah melanjutkan, nah ini nih, apakah kalian puas dengan segala yang kalian dapatkan? Jadi apakah kalian puas itu dengan segala yang kalian dapatkan? Mereka menjawab, bagaimana kami tidak merasa puas, wahai Tuhan kami, karena Engkau telah memberi kami sesuatu yang belum pernah Engkau berikan kepada satupun dari makhluk-Mu. Tadi coba jawaban akhirnya. Bagaimana kami tidak merasa puas? Ya karena Engkau telah memberi kami sesuatu yang belum pernah Engkau berikan kepada satupun dari makhluk-Mu. Kemudian Allah bertanya lagi, maukah aku beri kalian sesuatu yang lebih utama dari itu semua? Ada yang lebih ternyata kan dari semua yang didapatkan di surga. Nah, maukah aku beri kalian sesuatu yang lebih baik, lebih utama dari itu semua? Mereka balik bertanya, wahai Tuhan kami, apalagi, atau memang ada gitu yang lebih utama, yang lebih baik dari semua yang kami dapatkan di surga? Kemudian Allah menjawab, iya bahasa iyalah terjemah laginya. Aku halalkan untuk kalian keridoanku. Nah ini yang disebut semestinya semua instrumen kelengkapan. Nah tadilah yang suka disebut di dalam Al-Quran banyak. Allah memberi manusia, melengkapi manusia yang sekaligus itu jadi fasilitas, jadi alat untuk, kalau di sini tadi penulis kitab ini menyebutnya untuk meraih kemaslahatan, keselamatan dan kebahagiaan dirinya, bukan digunakan untuk membanggang. Semestinya semuanya itu digunakan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Taya ya hadis tentang keridhaan Allah ini hadisnya. Sekali lagi ya, dari sinilah ya. Maukah aku beri kalian sesuatu yang lebih utama, yang lebih baik dari itu semua? Mereka balik bertanya, wahai Tuhan kami,
memang ada yang lebih baik dari semua yang telah kami dapatkan ini? Allah menjawab, sekarang aku halalkan untuk kalian keridhoanku sehingga aku tidak akan pernah marah kepada kalian selamanya. Tak iya nikmat batin berarti. Ini nikmat batinnya. Kalau semua yang ada di surga mah itu nikmat jasad. Ada istana, ada nukamarite, ada miras. Kan airnya dari khamar. Di sini minuman keras, di sana minuman lunak. Sudah tidak lunak, sudah tidak memabukkan lagi. Itu semuanya jasa dia, tapi nikmat sama dengan manusia ketika di dunia, ketika merasakan kenikmatan-kenikmatan yang bersifat jasa dia, iyalah terasa nikmat. Kalau makan apa, minum apa, misalnya badan sehat, itu kan itu kenikmatan. Allah memberikan istana, bidadari, minuman, kemudian tempat tidur, taman yang indah, gitulah surga, artinya buah-buahan. Itu semuanya jasa dia. Nah, ini Allah menyebut, mau gak yang lebih dari itu? Jadi mau gak aku beri, mau gak kalian aku beri sesuatu yang lebih dari itu? Nah, ini ternyata sekarang aku halalkan untuk kalian keridhoanku sehingga aku tidak pernah akan marah terhadap kalian selamanya. Nah, ada juga hadis yang sejalan dengan hadis ini, yaitu aku haramkan murkaku atas kalian selamanya. Boleh nggak kita menyimpulkan di surga Allah sudah tidak akan marah, mau penghuni surga mau melakukan apapun dia terserah, mereka tidak akan marah. Bandingkan dengan di dunia kan Allah memberikan koridornya, memberikan batasan-batasan. Allah akan murka kalau batasan Allah itu dilanggar. Ya, kalau di surga Allah emang masih memerintah sholat? Enggak. Allah memerintah saum pada bulan Ramadan. Emang di surga ya bulan Ramadan. Itu ya bulan Jamadil April. Seueuh gitu teh. Aku ridho terhadap kalian. Nah, saat di hadis lain itu aku haramkan murkaku atas kalian. Ini di ayat ini kan menyebutkan itu kenikmatan yang lebih baik, lebih utama dari segala sesuatu yang didapatkan di surga. Nanti di surga bisi we di ditu boga Lamborghini ngeunah gitu. Nyanyai Lamborghini mah ngeunaheun itu. Di surga komo beureunan ngeunah pisan makin kitu mah. Diberi istana, bukan rumah lah. Rumah mah kesannya kan rumahnya yang dalam pikiran kita seperti yang kita tahu lah, rumah seperti itu. Kalau istana kan ya megah, ya mewah, ya besar, ya itu istana demikian. Bahkan ada yang semuanya terbuat dari emas. Itulah tempat tinggal penghuni surga. Nikmat pasti. Nikmat pasti, tapi ini yang sebetulnya yang lebih nikmat. Kalau tadi istana, makanan, minuman, tempat tidur, taman dan sebagainya itu bersifat jasadiah. Nah, inilah kenikmatan ruhiyah, yaitu keridhaan Allah. Yaitu Allah haramkan murkanya untuk penghuni surga. Makanya penghuni surga mah bebas. Tidak akan ada lagi Allah menetapkan batasan koridornya yang tidak boleh dilanggar oleh manusia. Juga enggak ada lagi. Nah, ini kalau yang sering saya katakan, kalau ketika di dunia gitunya hidup kita ini punya siapa? Hidup kita gitunya hidup kita sendiri, hirup orang nu saha? Hirup orang nu saha? Emang hirup orang nu urang? Bukan kan? Sehingga orang yang bunuh diri dosa. Kenapa? Kan yang dibunuh dirinya.
yang mengakhiri hidupnya dirinya. Kenapa Allah menetapkan itu dosa? Cek nu bunuh diri tak kumaha urang masih ngerek paeh gitu ya hirup-hirup orang. Lah ternyata bukan. Selama di dunia hidup seseorang itu hidupnya sendiri itu milik Allah yang harus dipelihara, dijaga. Setelah di surga baru Allah menyerahkan, silahkan pek hirup maneh kumaha maneh nu maneh ta eta di surga mah bener. Hirup urang kumaha urang teh hirup urang nu urang kumaha urang. Bebas karena Allah sudah tidak akan murka, tidak akan mengatur apapun. Nah ini ya kebetulan saya ingat nih hadis ini. Nah ini yang disebut keridhaan Allah yang harus diraih. Artinya harus masuk surga dulu. Kalau masuk surga mendapatkan semua kenikmatan, nah barulah Allah akan memberi yang lebih dari segala sesuatu yang ada di surga, yaitu ini nih jelas hadisnya ya. Sekarang aku halalkan untuk kalian keridhoanku sehingga aku tidak akan marah kepada kalian selama-lamanya. Ini ingat saya ini karena ini nih ya wa innama dari kata-kata ini fala yastamiluha fima yaghdabullah, maka semua tadi tehnya anugerah itu semua kelengkapan, semua instrumen yang sekaligus itu menjadi fasilitas sebetulnya untuk beribadah. Nah, tidaklah dibenarkan menggunakan semua itu untuk sesuatu yang mendatangkan atau mengundang murka Allah, yaitu dengan melanggar berarti. Yaitu melanggar, apalagi ini kan bukan hanya melanggar sampai menentang itu kepada Allah dengan penentangan yang sangat keras. Wa inna ma alaihi isti'maluha fi ridwanillah, hanyalah wajiblah bagi manusia itunya menggunakan semua kelengkapan, semua fasilitas dari Allah itu untuk meraih keridhoannya. Eta tadi sini keridhoannya tak keridhoan Allah itu tadi tak hadisnya. Jadi tadi hadisnya riwayat Bukhari yang Imam Bukhari menempatkannya dengan judul ya dialog. Di sini kan terjadi dialog atau pembicaraan itu Allah dengan penghuni surga. Nah, kemudian yang berikutnya ayat berikutnya summa sabila yassaroh. Kemudian Allah telah memudahkan bagi manusia jalannya. Ya, kemudian Allah telah memudahkan bagi manusia itu intinya Allah memudahkan jalannya bagi manusia. Nah ini juga ungkapannya bahwa Allah itu memudahkan jalan bagi manusia ila tahsilil khairi wa syarri. Kalau manusia sudah memilih, Allah akan memudahkan jalannya untuk meraih kebaikan ataupun keburukan ila tahsilil khairi wa awis syarri. Nah, Allah memudahkan jalan bagi manusia untuk meraih atau mendapatkan kebaikan ataupun mendapatkan keburukan. Di dalam ayat lain Allah mengungkapkannya yaitu di surat Al-Balad ayat 10. Wa hadainahun najdain. Kami telah menunjukkan kepada manusia itu dua jalan. Ya, intinya ya jalan kebaikan dan jalan keburukan. Apalagi kalau ini ya jalan kebaikan ini akan berakhir atau berujung di mana? Berujung pada hal yang baik yaitu surga. Kalau jalan keburukan itu akan berakhir bermuara atau berujung pada keburukan yaitu neraka. Nah Allah sudah menerangkan wahadainahun najdain, dan kami sudah menunjukkan dua jalan bagi manusia. Nah di mana ayat ini menyebutkan summas sabila yassaroh,
Allah akan memudahkan bagi manusia untuk mendapatkan kebaikan ataupun keburukan. Artinya semuanya kembali kepada manusianya lagi. Kalau memilih jalan kebaikan pasti oleh Allah dimudahkan. Kalau memilih jalan keburukan pasti oleh Allah pun dimudahkan. Ya, jangan apa namanya, jangan merasa gitu ya, jangan merasa kalau menempuh misalnya, kalau menempuh atau mengambil jalan keburukan, jangan merasa nanti akan dihalangi oleh Allah, dimudahkan. Kalau sudah memilih jalan tersebut, Allah memudahkan karena memang itu keinginan manusia. Manusia menginginkan, menghendaki dan memilih jalan tersebut. Oh, baik, gitu seolah-olah Allah mengatakan, baiklah kalau itu yang menjadi pilihanmu, oleh Allah akan dimudahkan, dibantu untuk masuk neraka. Dibantu oleh Allah itu masuk neraka, ya sok atuh milih kadinya boleh. Jadi dari ayat ini ya, summas sabila yassaro, nah di dalam ayat yang lain ya Allah sudah menunjukkan dua jalan tersebut. Maka Allah akan memudahkan ila tahsilil khairi wasyarri bagi manusia, apakah manusianya itu ingin mendapatkan kebaikan atau ingin mendapatkan keburukan. Ya, Allah menerangkan dua jalan yang baik itu yang mana, kemudian jalan yang buruk itu yang mana. Sudah lengkap itulahnya penjelasan, keterangan dari Allah tentang hal tersebut sudah lengkap. Nah bahkan ya, lengkapnya itu sampai kepada yang tadi, sampai kepada akhir dari dua jalan itu. Akhir dari dua jalan itu kemana? Akhir ujung gitu dari dua jalan tersebut kemana? Kalau kebaikan akan berakhir pada yang baik, yaitu surga. Kalau jalan keburukan ya akan berakhir pada hal yang buruk, pada keburukan, yaitu neraka. Itu yang terakhir manusia mendidinya. Ya, akhir dari manusia itu ya ke surga atau ke neraka. Pada akhirnya kan manusia itu akan terbagi menjadi dua, di mana terbagi menjadi dua itu di mana di dua tempat tersebut dua-duanya abadi. Ada manusia yang di neraka abadinya, ada manusia yang di surga abadinya, karena itulah itulah tempat perjalanan tempat akhir perjalanan manusia. Ada yang di neraka, ini abadinya, dua-duanya itu abadi. Ada yang masuk neraka, ya abadilah di sana. Ada yang masuk surga, ya abadilah di sana, di dalam surga. Hanya ada yang masuk surga tapi harus ke neraka dulu. Nah, ada yang demikian. Tapi pada akhirnya kan yang masuk neraka ini kan akan dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke surga. Ya abadilah akhirnya di surga. Hanya ada nih manusia yang langsung masuk neraka dan abadi, itu yang ngeri itunya tadi linu atau kuno eta. Pada akhirnya manusia itu akan abadi di dua tempat tersebut, apakah di surga atau di neraka. Terakhir di sana tempat manusia, di surga atau di neraka, dua-duanya abadi. Nah, meskipun ada tadinya yang masuk surga tapi harus ke neraka dulu, ada. Pada akhirnya setelah dikeluarkan dari neraka ya dimasukkan ke surga, ya abadilah di sana. Pada akhirnya abadilah di surga. Tapi jangan berpikir wioslah ke neraka heula ge. Alah jangan. Ayo gitu. No wios lah di surga di emperanana ge asal di surga. Wah berarti mah di neraka ge panglilana ieu mah. Di surga iya, kok apalagi dengan mengatakan di emperanana, berhenti itu di surga lain itu.
Pasti ke neraka dulu ya kalau yang demikian. Seolah-olah apa namanya dianggap enteng gitu, dianggap ringan masuk neraka teh, seolah-olah gitulah. Ya nggak apa-apalah ke neraka dulu, toh akhirnya nanti kan ke surga juga. Eta emang sanggup di nerakanya, itu masalahnya. Ya kalau tidak langsung ke surga, sanggup ke neraka dulu. Nah itu yang kalau janganlah gitunya, jangan sekali-kali gitu diremehkan, dianggap enteng, seolah-olah mengatakan nggak apa-apalah masuk surga, masuk neraka terlebih dahulu juga, nah toh nanti akhirnya ke surga. Padahal kalau apa namanya itu dari saya sendirinya, masuk neraka itu sebentar apapun, dengan siksaan yang paling ringan sekalipun, tidak akan ada manusia yang sanggup. Karena azab Allah itu maha berat. Dan yang disebut sesaat di neraka itu jangan diartikan jadi sebutnya teh diasupkan karena dimasukkan ke neraka teh saancelom, mahal agak aya. Ya saancelom teh begitu masuk langsung dikeluarkan lagi, sebut sesaat di bumi, sesaat itu sekian dimensi waktunya. Di neraka sesaatnya 7 jutaan tahun bener teh, sesaat eta teh. Nah, itu yang tidak akan ada yang sanggup. Nah ini kita lanjutkan lagi nih ya, bahwa ini Allah yang terakhir barusannya, Allah sudah menunjukkan, Allah sudah memudahkan, bukan hanya menunjukkannya. Tadi di ayat Al-Balad tadinya yang redaksinya, kami setelah menunjukkan kepada manusia itu 2 jalan. Kalau di ayat ini Allah telah memudahkan jalan bagi manusia. Yang dimaksud adalah jalan keburukan ataupun kebaikan. Maknanya adalah kalau manusia menempuh jalan keburukan yang akan berakhir pada keburukan, yaitu neraka. Tapi kalau manusia menempuh jalan tersebut, Allah akan memudahkannya. Atau boleh dengan kata lainnya, apabila manusia itu menempuh jalan yang menuju ke neraka, tidak akan dihalangi itu oleh Allah, tidak akan dihalangi. Andai ada yang demikian kemudian berubah jadi baik, itu karena memang dirinya mau berubah, bukan oleh Allah. Kalau dirinya berubah, maka ya kembali bahwa Allah itu akan memudahkan lagi, Allah akan menolong. Allah akan menolong orang yang memilih jalan menuju ke neraka, ditolong oleh Allah. Jadi kita ke neraka ditolong oleh Allah, dimudahkan untuk masuk ke neraka karena orang sudah memilih jalan yang ini. Dan Allah juga memudahkan, membantu, menolong itunya seseorang yang memilih jalan kebaikan juga dimudahkan. Ininya makna ayat yang ininya, summas sabila yassaroh. Summa iya disebut pertanyaan di awal teh itunya, kutilal insanu teh, celakalah dengan kecelakaan terbesar bagi manusia. Allah mengungkapkan keheranannya, mengapa bisa gitu ya manusia itu begitu kufur kepada Allah, menentang kepada Allah, dan penentangan mereka itu amat keras. Penentangan di sini artinya tidak mau tunduk, ya, tidak mau tunduk, tidak mau patuh, tidak mau taat gitu kepada Allah. Nah ini akhirnya manusia di dunia itu seperti ini. Summa amatahu fa'akbaroh, kemudian Allah mematikan mereka. Lah itu guys, geus maot mah teu bisa kukumaha, teu walak kayo. Ukur hirupna mah hohoak sebut teh nya, hohoak. Lah sigeun nyawa cek Allah teh atulah. Kemudian Allah mematikan mereka. Setelah itu manusia bisa apa? Setelah itu manusia mau bagaimana? Karena setelah ini sajanya mulai dari proses ininya, setelah ruhnya itu dicabut, dikeluarkan dari jasad, ruh itu sebetulnya sama dengan jasad. Jasad tergeletak, nggak bisa apa-apa. Emang ruh bagaimana? Ruh juga sama.
kemarin ya hari apanya? Kemarin hari Jumat saya bacakan hadisnya yang apabila seseorang yang soleh itunya sudah tiba waktu kematiannya, maka malaikat maut itu akan datang membawa kain kafan dari surga. Ternyata ruh juga dikafani kan, sama dengan jasad. Ruh itu dikafani, itu kan artinya dibungkusnya. Berarti ruh itu juga sama, ruh juga tidak berdaya setelah keluar dari jasad. Tapi ketika hidupnya, aduh, karena eta rocesna cekalah luar biasa. Summa amatahu, kemudian Allah mematikannya. Kalau untuk jasadnya, kemudian ya dikuburlah jasad. Nah kalau ruhnya berdasarkan hadis yang kemarinnya saya bacakan itu terjemahnya. Apabila orang yang soleh sudah sampai waktu ajalnya, waktu kematiannya, malaikat maut akan datang membawa kain kafan dari surga dengan ditambah lagi dengan minyak wangi itunya. Sama kan jasad juga harus diberi minyak wangi. Ngan merekna teh nu eta ari nu maot atuh ganti ku polo udah menang atuh. Ganti ku eta atuh sugan Spalding kan. Jadul Spalding. Nu kekinian atuh parfumna. Ternyata ruh juga sama, dikafani, diwangikan gitu kan oleh malaikat mautnya nih, ruhnya nih ya. Kalau jasadnya kan Allah serahkan kepada manusia yang masih hidup, urus di jasadnya. Perlakuannya sama ternyata, dikafani itu kan, kemudian dikasih minyak wangi. Fa'akbaroh, nah ini untuk jasadnya, kemudian Allah mematikannya. Fa'akbaroh, kemudian Allah menguburnya. Tah, maksudnya kemudian Allah mematikannya. Tah setelah mati sok kumaha, bagaimana? Nah, ternyata kan baik jasadnya ataupun ruhnya sama, tidak berdaya, tergeletak dua-duanya. Seolah-olah ditanya sok geus kieu kumaha, kira-kira mau jawab apa? Kalau aneh gitunya, begitu meninggal oleh Allah ditanya sok geus kieu kumaha? Mewek paling gak bisa eta. Macam urang geus kitu mah nu asalna ngajago Firaun ge pan seberapa kufu besar gitunya, seberapa keras tadinya penentangan Firaun terhadap Allah, intinya seberapa keras penentangan Firaun terhadap Nabi Musa setelah jangankan setelah mati, ketika hampir mati, yaitu sedang timbul tenggelamnya sebutannya, sedang timbul tenggelam itu di dalam air, kekerbekan bahasa Sundana mah kena ngaku untung lama ampun-ampunan segeus kitu mata Firaun ge. Dia mengatakan aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Telat telat mana mah atuh. Itu gambarannya pelajaran, berarti jangankan setelah mati yang sudah baik jasad ataupun ruh sama-sama tidak berdaya, tergeletak, dikafani. Jasad ke kuburan itu diusung, digotong oleh yang masih hidup. Nah ini ruh bagaimana? Ruh juga sama, bukan berjalan sendiri menuju alam kubur, tapi dibopong itu oleh malaikat maut. Nah jika nubieu sok ari geus kieu kumaha ditanya kitu ku Allah, tak begitu meninggal geus tah ceurik siapa paling bisa teh. Ampun-ampunan paling teh, tapi kan sudah terlambat. Ya sudah terlambat. Itu gambarnya tadinya dari kejadian Firaun sesaat sebelum tenggelam Firaun itu, entahlah apa memang ikhlas itu benar-benar berubah beriman atau hanya trik lah gitu supaya diangkat oleh malaikat, tidak jadi mati, entah. Tapi yang jelas Firaunnya waktu sesaat sebelum mati tenggelam dia mengatakan seperti itu, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Apalagi kalau setelah benar-benar mati.
Boro-boro ditanya oleh Allah, ditanya oleh malaikat saja kan sudah gemetarnya seperti apa, ketakutannya seperti apa pada malaikat yang bertanya. Bukan Allah, apalagi keandainya gambaran kita nih, apalagi kalau Allah yang langsung bertanya. Geus kieu rek kumaha sia? Tah eta lah ditanya kitu. Ku Allah langsung ditanyana. Sigana paeh 2 kali tak kalepak tak paeh deui sigana mah ditanya kitu gitu. Paeh deui geus kitu mah 2 kali tak paeh teh. Nu paeh ditanya paeh deui atuh. Nah, summa amatahu, kemudian Allah yang telah menciptakannya, yang telah menganugerahinya tadinya dengan kelengkapan. Kelengkapan tadi yang ada pada dirinya itu pendengaran, penglihatan dan akal. Nah, Allah yang telah menciptakan manusia dan memberi kelengkapan yang sedemikian rupa, kemudian Allah mematikannya. Allah mengambil bahasanya, Allah mengambil ruhnya. Ya, Allah mengambil ruhnya, kemudian Allah ini kata-katanya fa'akbaroh, kemudian Allah menguburkannya. Meskipun yang pelakunya kan bukan Allahnya hakikatnya gitu, tapi Allah perintahkan manusia yang masih hidup untuk kuburkan itu jenazahnya, jasadnya. Itu pun, tapi ini untuk orang Islam. Perlakuan jenazah itu kan pertama kan dimandikan lah, dimandikan itu gede dimandii, nu bener mah ada. Dimandian, yang bahasa Sundana mah lain dititah mandi. Kalau dimandikan mah itu artinya disuruh mandi. Dimandikan, kemudian intinya tadinya diberi wewangian, kemudian dikafani, lalu dikuburkan. Ini hanya Allah perbolehkan kalau yang meninggalnya itu seorang muslim. Ya diperlakukan demikian ya, kemudian ada juga disalati kan. Ini hanya boleh, ini hanya diberlakukan gitu oleh Allah untuk jenazah muslim. Orang kafir tidak berhak diurus atau apa intinya jenazahnya itu diurus dengan cara yang ditetapkan atau dengan cara Islami itulah. Jadi kalau kita mendapati itu ada orang kafir meninggal, kemudian jenazahnya bagaimana? Teuing udah kumahakeun gitu. Allah tidak mengatur harus bagaimana ini jenazah. Kalau dikubur iyalah ada bisi bau eta mah tuh. Busuk gitu nya. Tapi kalau tadinya diperlakukan, dimandikan, diberi wewangian, kemudian dikafani, disalati. Itu hanya Allah berlakukan kalau yang meninggalnya itu seorang muslim, jenazahnya itulah seorang yang meninggalnya itu seorang muslim. Ini sebagai juga isyaratnya Allah memuliakan, Allah menunjukkan bahwa manusia itu makhluk yang derajatnya paling tinggi. Sehingga jenazah manusia itu, katakanlahnya secara umum ya, jenazah manusia itu ya jangan dibiarkan kemudian menjadi santapan binatang. Kalau kita mendapati orang kafir nyakuburkeun wunggo ulah di salatan mah, di mandian gitunya, diwangian. Ya jenazah kafir misalnya nyakubur karena tetaplah gitunya sebagai apa namanya ya. Allah menunjukkan itu bahwa manusia secara umum ya kan, manusia secara umum itu adalah makhluk yang derajatnya paling tinggi, sehingga Allah memerintahkan kalau jasad manusia itu dikubur. Kalau dengan berbagai macam di berbagai daerah dengan berbagai macam keyakinan, banyak yang memperlakukan jenazahnya itu bukan dengan cara dikubur, ada yang dibakar lah, ada yang
tidak dikubur tapi hanya disandarkan saja di mana, kalau di apa namanya, contohnya di kita ini di Minahasa di Toraja. Itu kan disimpan gitu kan di dalam gua, sehingga ya tidak dikubur gitu, apa namanya, tulang belulangnya kalau yang sudah lama nampak terlihat. Nah itu Allah menyebutkan di ayat ini fa'amatahu, kemudian Allah mematikannya, lalu Allah menguburnya gitunya kalau terjemah harfiahnya. Nah ini untuk menunjukkan bahwa manusia itu makhluk yang paling mulia, tidak boleh dibiarkan tergeletak lalu disantap atau jadi santapan binatang. Nah kemudian manusia itu akan dibangkitkan kembali oleh Allahnya. Summa iza sya'an syarah, Allah akan membangkitkan. Izannya jadi sini menunjukkan kepastian sih, bukan jika Allah menghendaki, pasti sebetulnya. Kemudian Allah pasti akan menghidupkan kembali manusia setelah matinya, atau dengan kata lain akan dibangkitkan kembali fil waqtil ladzi yuridullahu taala, pada waktu yang dikehendaki dan ditetapkan oleh Allah, yaitu dihidupkan lagi dan dibangkitkan. Nah kemudian, nah ini nih ada tambahan sedikit ya, tanggung nih ya. Bahasa aslinya seperti ini sebetulnya para ini penulis kitab At-Tafsirul Muri ini, wal imatatu satrun lil uyubi ba'dal harami awil marodi. Kematian itu adalah menutup aib manusia yang berupa tua atau sakit. Karena kalau sudah meninggal kan berhenti kan, tidak menua lagi. Setelah mati berhenti kan, tidak menua lagi. Kemudian kalau yang sakit meninggal, sembuh langsung dah. Ya kalau orang yang sakitnya kemudian meninggal lah gitunya. Orang yang sakit kemudian meninggal langsung sembuh dah, begitu meninggal mah. Sudah tidak sakit lagi, dokter juga sudah nggak mau mengobati, ya buat apa, kan sudah sembuh. Bawa pulang gitu lah. Kepada keluarganya, buat apa terus diobati, sudah sembuh. Kalau meninggal berarti sembuh itu ininya. Al imatatu satrun lil uyubi ba'dal harami wal marad. Kematian itu adalah menutup aib setelah menua dan atau sakit. Wal ikbaru takrimatun haitsulam yulqalit toiri wasiba. Kemudian dikuburkan itu penghormatan, anggaplah gitunya, penghormatan dari Allah, sehingga tidak terhina dengan si jasadnya itu, tidak terhina menjadi santapan binatang. Kemudian wal insyaru ay al ba'su adlun wa fadlun. Nah ini nih mungkin mana yang jarang nih ya. Kemudian dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, itu adil, itu keadilan. Ini harus dicerna nih maknanya, bahwa manusia itu nanti akan dihidupkan lagi, kemudian dibangkitkan, dihidupkan lagi, itu adalah adlun wa fadlun, itu keadilan dan keutamaan. Nah sampai di situlah nanti ayat ini terakhir ya, tapi ini perlu agak panjang nih ya, ayat terakhir dari rangkaian ayat 11 sampai 23 nya rangkaiannya. Ini ayat ke 23 nya yang ini nih. Kalla lamma yaqdima amaroh. Kurang lebih maknanya nih ya, penjelasannya perlu panjang nih ayat ini. Tidak sekali-kali, kalla lamma yaqdima amaroh. Lama belum sih. Kalau bukan lama bahasa Indonesia, ini bahasa Arab. Lama itu artinya belum. Artinya Allah memandang, Allah melihat manusia itu lama yakdi ma amaroh. Kenapa manusia itu belum juga
tidak juga, tapi belum sihnya di sini lama bukan tidak. Kenapa manusia itu belum juga melaksanakan apa yang Allah perintahkan? Anggaplah ini jadi teguran keras bagi siapapun lah tentunya kalau ayat Al-Quran. Ini teguran dari Allah. Kenapa belum juga melaksanakan apa yang Allah perintahkan? Ya dulu ini perlu penjelasan sebetulnya ya ininya ayat tersebut itu terjemahnya demikian barusan. Nantilah kita lanjutkan lagi nih ya di sekalian itu masuk lagi ke poin berikutnya mulai dari ayat 23 sampai terakhir sampai selesai 42.